Mereka yang sekarang tidak suka dengan keramaian adalah mereka yang dulunya tidak pernah sendirian. Kembali lagi bersama saya Stephen. Seperti biasa jangan lupa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan nutbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Jika kalian masih ingat, saya pernah merekap kisah seorang sosiopat alias pembunuh berantai bernama Dexter. Nah, di awal tahun 2025 ini, baru saja dirilis film lanjutan yang menceritakan masa mudanya. Bagaimana awal kisahnya? Langsung saja kita masuk ke dalam filmnya yang berjudul Film dibuka dengan ditampilkannya seorang wanita yang sedang berjuang melahirkan anak laki-laki yang diberi nama Dexter Morgan. Singkat cerita, Dexter kini sudah dewasa, terdaftar sebagai mahasiswa kedokteran yang sedang mengikuti pelajaran praktek membedah jasad seorang pria. Dr. Riva sekaligus dosennya Dexter mengaku puas dengan anak didiknya, bahkan menyebut Dexter punya bakat luar biasa sebagai dokter ahli bedah suatu hari nanti. Scene berpindah ke TKP tempat ditemukannya beberapa jasad korban pembunuhan di sebuah rumah. Sersan Harry Morgan adalah ayah dari Dexter. Kapten Spencer yang tiba di TKP menilai kasus pembunuhan terhadap satu keluarga ini dilakukan oleh seseorang yang berpengalaman. Dexter memiliki kakak perempuan bernama Debra, namun belum terungkap kemana ibunya Dexter, apakah sudah meninggal ataukah orang tuanya bercerai. Karena Debbie ingin pergi ke pesta bersama teman-temannya, Harry mengizinkannya asalkan dia juga membawa Dexter yang dianggap kuulen alias tidak pernah bergaul. Dexter mengungkapkan kepada ayahnya meski sudah bergabung dengan kedokteran, tetap saja dia merasa ada yang kosong. Nalurinya untuk merasakan darah seseorang belum tersalurkan. Ternyata Harry sudah paham betul kelainan yang dialami putranya ini. Hari itu, Dexter melihat pameran fotografi. Salah satunya diisi oleh polisi Miami yang bernama Masuka dari divisi forensik. Disinilah Dexter tertarik saat melihat beberapa foto yang diambil dari TKP. Tapi Masuka tidak menghiraukan Dexter. Kapten Spencer segera menurunkan timnya setelah mereka mendapat informasi tersangka pembunuh satu keluarga itu diketahui bernama Levi. 5'4". Dalam waktu singkat, pembunuh ini berhasil ditangkap tanpa perlawanan. Malam itu, Dexter menemani kakaknya pergi ke pesta. Our father made her bring me. Need a ride home. Debra nampak dicekoki minuman keras oleh teman laki-lakinya. Tak berselang lama, Dexter mendapat informasi kakaknya pingsan dan kini terkunci di dalam kamar dengan seorang pria. Saat itu juga Dexter langsung bertindak. Pria itu dihajar sampai babak belur karena hampir merenggut kehormatan si Debra. Naluri untuk membunuh muncul dalam diri Dexter setelah dia melihat pisau yang tergeletak di dekatnya. Untung saja rencananya batal setelah Debra yang siuman mengajaknya pulang. Debra bersyukur adiknya ini telah menyelamatkannya. Pulang ke rumah, ayah mereka belum tidur sampai begadang untuk memastikan kedua anaknya telah pulang dengan aman dan selamat. Film flashback ketika Harry sibuk menonton bola. Tiba-tiba dia menemukan putra pertamanya Junior tenggelam ke dalam kolam renang. Istrinya Doris yang baru saja pulang kerja tak kuasa menahan kesedihannya. Hari itu Dexter diajak berburu oleh ayahnya. Bukan tanpa alasan, Harry berupaya menyalurkan naluri membunuh dalam diri anaknya ini kepada binatang, tapi Dexter merasa belum cukup. Dexter menceritakan kejadian tadi malam saat dia hampir membunuh pria yang hendak memperkaos anaknya. Tiba-tiba Harry mengalami serangan jantung dan segera dilarikan ke rumah sakit. Help! What's his name? Harry. Seorang perawat bernama Mary mengatakan kondisi ayah mereka sudah stabil, tapi dokter akan melakukan pengecekan lebih lanjut untuk seminggu ke depan. Beberapa hari kemudian, kondisi Harry justru memburuk. Dexter khawatir ayahnya akan meninggal seperti yang dialami pasien lain. Penasaran dengan tingkah perawat ini, Dexter coba mencari tahu berita apa yang disobek oleh si Mary.
Ternyata itu berisi berita kematian seseorang bernama Victoria Sinclair sama persis dengan nama pasiennya. Perawat itu kembali memberi suntikan obat kepada Harry, lalu jarum suntiknya dimasukkan ke dalam kotak khusus. Sebagai mahasiswa prakedokteran, Dexter menyelidiki apa sebenarnya yang dilakukan perawat itu. Dari dalam laci mejanya, Dexter menemukan kliping koran yang berisi daftar mereka yang telah meninggal. Apakah itu artinya mereka adalah korban yang dibunuh oleh si Mary? Setelah mengambil jarum suntik bekasnya, Dexter segera pergi ke kampus untuk menguji kandungan obatnya menggunakan spektrometer. Ternyata ditemukan kandungan kalium nitrat. Dr. Rivas menyebut, jika obat tersebut diberikan kepada penderita penyakit jantung terus-menerus, maka itu sama saja dengan membunuhnya secara perlahan, tanpa terdeteksi oleh ahli forensik. Dexter segera kembali ke rumah sakit untuk mencegah si suster kembali menyuntik ayahnya. Dexter langsung tersenyum ketika mendapat perintah dari ayahnya untuk menghentikan dia. Langkah pertama yang dilakukan Dexter adalah melindungi seluruh bagian rumah target menggunakan plastik. Dan ini yang Dexter lakukan ketika perawat ini pulang ke rumahnya. Debra sendiri ternyata seorang atlet basket yang sedang mengikuti pertandingan penting. Mary mengaku menghabisi para korbannya itu karena salah mereka sendiri. Contohnya Harry yang terlalu banyak minum dan utbray sampai fungsi hatinya menyerah. Tidak ada kata maaf, Dexter langsung menghabisinya. Setelah itu, jasadnya dilemparkan ke dalam sungai yang dipenuhi buaya. Dia mengamankan 2 anting milik korban. Di pagi hari, Dexter terkejut karena banyak polisi mengerumuni rumahnya. Ternyata mereka teman-teman ayahnya yang datang untuk memberikan makanan. Tak hanya itu, Dexter direkomendasikan oleh Dr. Rivas untuk diperbantukan di kantor polisi divisi forensik bersama Masuka. Meski Debra kecewa karena Dexter tidak hadir dalam pertandingannya, tapi dia datang ketika Dexter wisuda. Akhirnya, Harry pun berangsur pulih dan diizinkan pulang dari rumah sakit. Dexter menceritakan pembunuhan dan penghilangan jasad si perawat kepada ayahnya untuk memastikan tidak ada jejaknya di TKP. Setelah memotong rambutnya, Dexter mulai magang di kantor polisi bekerja sama dengan Masuka dan atasannya Tania. Hari pertama bekerja, Dexter merasa gabut karena Tania melarangnya menyentuh barang-barang kantor. Tidak diperlihatkan dengan jelas, namun terdengar teriakan dari seseorang yang disekap di dalam ruangan khusus. Setelah kondisinya membaik, Harry kembali berdinas di kepolisian Metro Miami. Dia dan timnya mendengar kabar tentang hilangnya anak dari Hakim Powell yang diduga telah diculik. Kapten Spencer menduga pelakunya kartel yang ingin balas dendam karena Powell telah banyak menyingkirkan para bajingan itu. Di sini Harry mengingatkan kembali saat ditugaskan untuk mencari informan yang bisa mengungkap sepak terjang kartel Estrada. Singkat cerita, Kapten Spencer menurunkan timnya termasuk Dexter ke TKP tempat ditemukan korban pembunuhan. Dexter begitu antusias karena ini TKP pertamanya. Terlihat lubang peluru bersarang tepat di kepala korban. Disuruh Tania mengeluarkan buku kecilnya, ternyata Dexter ditugaskan untuk membeli beberapa cangkir kopai. Alright, Rocky. It's time. Setelah itu, Tania menugaskan Dexter untuk melihat korban dan TKP di sekitar, karena tidak ada yang mengaku sebagai saksi terhadap kasus pembunuhan ini. Jasad korban yang sudah kaku menunjukkan peristiwa pembunuhan ini terjadi lebih dari 8 jam lalu. Melihat bagian jari dan jarum suntik yang tercecer, itu artinya korban sebagai pecandu narkoboy. Kesimpulannya, korban terkejut lalu dihabisi dari jarak dekat dengan kaliber kecil karena peluru tidak menembus kepalanya. Tania menyuruh Dexter mengulang kembali hasil analisanya kepada detektif Angel Batista dan polisi lainnya. Kala itu, Harry berpura-pura akan membeli narkoboy dari seorang pengedar bernama Joe yang sedang bersama ceweknya. Setelah mengeluarkan barang haram tersebut, tim kepolisian langsung menciduknya. Dari KTP milik cewek tersebut, diketahui dia bernama Laura Moser. Siapakah Laura Moser ini? Ternyata dia seorang bocah yang disekap di dalam ruangan oleh pria bertopeng. Bocah inilah anak dari Hakim Powell. Kala itu, tim kepolisian sudah berusaha menginterogasi Joe untuk mendapatkan Estrada.
Karena tidak berhasil, Harry akan mencoba cara lain, yaitu dengan membujuk Laura agar jadi informannya. Bermaksud untuk berbaur dengan polisi lainnya, pagi itu Dexter menawarkan lotek kepada mereka. Tapi tidak satupun polisi yang mau memakannya. Tania menugaskan Dexter mengumpulkan berkas kasus pembunuhan terkait kasus narkoboy selama 6 bulan terakhir. Petugas bernama Camelia lalu menunjukkan gudang tempat seluruh berkas kepolisian Miami disimpan. Dexter akhirnya menemukan berkas tentang korban bernama Carla dengan motif yang sama. Dalam persidangan, di depan hakim tersangka pembunuhan yang bernama Levi mengaku tidak bersalah. Setelah kehilangan anak pertamanya, ternyata Harry dan Doris lagi-lagi gagal mendapatkan keturunan. Suatu hari, Debra yang kesulitan uang menemukan anting yang disembunyikan di dalam kamarnya Dexter. Detektif Batista mengajak Dexter santuy di barnya para imigran Kuba. Mereka bersulang untuk Rene, seorang pelayan yang telah meninggal dunia. Kala itu, Rene dan ibunya yang baru tiba di Amerika meminjam uang dari rentenir bernama Tony Ferrer yang dijuluki si Handsome. Karena bunganya yang terlalu tinggi, Rene kesulitan untuk membayar. Tony membunuh ibunya Rene yang bernama Carla saat melepaskan tembakan di samping Rene yang menembus dinding hingga mengenai ibunya. Inilah berkas yang Dexter temukan. Seminggu setelah kejadian tersebut, Rene memutuskan untuk bunuh diri di depan makam ibunya. Kembali ke si bocah bernama Jimmy yang berteriak kesakitan setelah pelaku memotong jari tangannya. Debra bermaksud menjual anting yang ditemukan di dalam kamar Dexter. Tapi ternyata anting itu imitasi. Karena pedagang ini tertarik dengan kalung yang dikenakan oleh Debra, akhirnya dia jual juga, padahal itu peninggalan ibunya. Kali ini, Dexter mendapat tanggapan positif dari para polisi setelah menawarkan donat. Blending in. Thanks, Dex. Hopefully. Kembali ke masa lalunya, Harry saat itu mengantarkan Laura pulang ke rumahnya setelah setuju untuk jadi informannya kartel Estrada. Laura yang seorang janda memperkenalkan dua putranya yang sulung bernama Brian dan si bungsu ternyata bernama Dexter. Apakah itu artinya Dexter bukanlah anak kandung Harry? Tania melakukan uji sidik jari dari potongan jari tangan yang dikirimkan pelaku. Dan hasilnya positif milik Jimmy Powell. Dari situlah Dexter punya ambisi untuk menemukan dan membunuh orang yang telah menyakiti si bocah. I had to feed my urge. Dan inilah foto si Handsome alias Tommy Ferrer. Kepolisian Miami menggelar konferensi pers terkait kasus penculikan dan pemotongan jari dari korban bernama Jimmy, anak dari Hakim Powell. Bagi siapapun yang melihat atau mendapatkan informasi terkait korban dan tersangka, warga Miami diminta langsung melaporkannya kepada polisi. Karena potongan jari tangan itu cukup rapi, Dexter menilai pelaku menggunakan mesin pemotong. Dan pelaku ini sudah terbiasa dengan kekerasan. Polisi sendiri belum bisa menyimpulkan apakah pelakunya dari kartel atau bukan. Kapten Spencer menegaskan siapapun pelakunya akan membayar harga yang tinggi atas kejahatannya. Pagi itu, markas pusat mengirim seorang detektif bernama Maria untuk membantu kinerja Polsek Miami yang sampai saat ini belum bisa mengungkap dalang di balik penculikan anak hakim. Tapi Kapten Spencer menilai Maria hanya ingin mencari muka terhadap atasannya. Karena itu, Harry ditugaskan untuk mengawasinya. Dan inilah Tony Ferrer, bos mafia rentenir yang sedang diintai pergerakannya oleh Dexter. Diam-diam, Dexter menyusup ke dalam rumahnya untuk mencari petunjuk. Dari kalendernya, Dexter melihat jadwal yang bertuliskan Jai Alai. Saat mencicipi daging yang ada di dalam kulkas, Dexter mendengar suara orang yang datang. Setelah dicek, ternyata itu suara burung beo. Dari atas mejanya, Dexter menemukan buku catatan daftar orang-orang yang punya hutang kepadanya. Salah satunya bernama Isabel Herrera sejumlah $11.500. Tapi untuk nama Luis Alvarez sudah dicoret dengan pulpen merah. Dexter kemudian mengeceknya dalam database kepolisian. Ternyata Isabel dilaporkan hilang oleh keluarganya. Sedangkan Luis meninggal karena luka sepsis di kaki yang tidak pernah diobati. Debbie pulang bersama temannya yang bernama Sofia yang naksir kepada Dexter. Dia terkejut setelah melihat Sofia menggunakan anting milik si perawat yang dibunuhnya. Sofia mengaku anting itu dia dapatkan dari Debbie. Saat itu juga Dexter meminta Debbie mengembalikan anting miliknya. Tapi dia menolak kecuali Dexter memberinya narkoboy untuk pesta dengan teman-temannya.
Meski Sophia menyukainya, ternyata Dexter tidak terlalu menanggapinya. Justru, dia menceritakan kepada ayahnya bahwa Sophia menggunakan anting milik perawat Mary yang dia bunuh. Harry terkejut karena seharusnya Dexter tidak boleh menyembunyikan alat bukti. Itulah aturan pertama dari kode yang tidak boleh dia langgar. Dexter beralasan anting-anting itu dia butuhkan untuk mengingatnya. Meski Dexter seorang pembunuh berdarah dingin yang menghabisi nyawa orang bersalah, tetap saja menyimpan barang bukti punya resiko tinggi. Inilah yang ditegaskan oleh ayahnya. Kembali ke masa lalu, Harry menugaskan Laura untuk menjadi pengedar narkoboy. Setiap uang yang dia terima ditandai untuk mencari tahu kemana saja uang itu akan mengalir. Hingga akhirnya mereka bisa mengungkap organisasinya Estrada. Laura melakukan ini agar dirinya tidak dijebloskan ke dalam penjara. Dexter datang ke Jay Alay untuk mengintai pergerakannya Tony. Mengaku bernama Patrick, di sini Dexter berpura-pura akan meminjam uang $300 atas rekomendasi dari temannya George Lewis. Dari $300, Tony langsung mematok bunganya menjadi $500. Dan di setiap keterlambatan pembayaran, bunganya naik 10%. Demi mendapatkan kembali antingnya, Dexter diajak Debbie membeli anting pengganti yang akan dihadiahkan kepada Sophia. Daripada memberikan narkoboy, ternyata Dexter yang seorang mahasiswa kedokteran paham betul cara meracik obat dengan efek yang sama. Setelah berhasil menjual narkoboynya, Laura ditugaskan Harry untuk naik lebih tinggi. Dia membawa uang dalam jumlah banyak agar bandar kecilnya yang bernama Alfredo mengajaknya untuk membeli langsung dari bosnya. Kembali ke Dexter yang pura-pura tidak bisa membayar cicilan kepada si Tony karena uangnya habis digunakan untuk judi biliar. Dexter lalu diajak ke belakang bar. Tiba-tiba dia melepaskan tembakan tepat di samping kepalanya Dexter. Tony mengancam tembakan berikutnya tidak akan meleset jika Dexter tidak membayarnya esok hari. Setelah Tony pergi, Dexter mengambil peluru yang bersarang di dalam pohon. Peluru tersebut lalu dicek menggunakan mikroskop. Tiba-tiba, Tania muncul memberinya arahan cara melakukan tes uji balistik. Terlihat dua peluru itu sama persis, dan itu artinya dia menembakkan dari senjata yang sama. Karena peluru yang digunakan Tony untuk membunuh Carla sama persis dengan peluru yang ditembakkan ke arah Dexter, itu artinya mafia rentenir itu layak untuk dihabisi. Hasil penyelidikan Dexter tersebut dia beberkan kepada ayahnya. Harry khawatir sesuatu yang buruk menimpa Dexter, karena itu seharusnya dia berkoordinasi dulu dengannya. Malam ini juga, Dexter mengaku akan mengeksekusinya sebelum Tony membunuh orang lain lagi. Film kembali mundur saat Harry memasang alat penyadap di balik bajunya dan meminta Laura berhati-hati. Pagi itu, tiba-tiba Laura dijemput sebuah mobil. Harry dan rekannya yang bernama Bobby langsung membuntutinya. Laura sempat digeledah dan ditanya oleh si Alfredo bagaimana dia bisa menjual narkoboynya dengan lancar. Laura beralasan mengedarkannya ke kalangan atas seperti dokter dan pengacara. Harry mulai khawatir karena kehilangan jejak dan alat penyadapnya tidak berfungsi. Dexter akhirnya mendapatkan kembali antingnya setelah dia memberikan hadiah anting kepada Sophia. Tak berselang lama, datanglah teman-teman Debbie yang ingin mencicipi narkoboy. Padahal itu tepung terigu yang dicampur dengan kafein. Debbie berterima kasih kepada Dexter untuk antingnya dan setelah itu mereka pun celepot. Kembali ke si bocah Jimmy yang tiba-tiba. Harry merasa lega karena Laura pulang dengan selamat. Dia mengaku berhasil naik ke tingkat atas, dijadwalkan bertemu dengan Zenny. Saat si Tony pulang ke rumahnya, ini yang dilakukan Dexter. Setelah Tony sadar, hampir seluruh tubuhnya diikat dengan lakban. Dexter menjelaskan beberapa korban yang dia bunuh seperti Isabel, Louis, hingga Carla sampai Rene memutuskan bunuh diri. Dexter yang sudah haus darah akhirnya membunuh penjahat ini. Making sure you never hurt anyone again. No! Pagi itu, kota Miami dikejutkan dengan penemuan jasadnya Jimmy yang digantung di atas jembatan. Polisi langsung menurunkan jasad dari anak hakim itu untuk dilakukan olah TKP.
Kapten Spencer menunjuk Harry dan Bobby yang akan menangani kasus ini, padahal Maria sangat menginginkannya. Karena pertama kalinya melihat jasad seorang bocah, Dexter mengaku kepada ayahnya sulit untuk bernafas. Dexter ditugaskan untuk membantu temuan jasad pria di tepi pantai. Detektif Maria langsung bertanya apa hasil analisanya. Dexter coba memperhatikan dengan seksama termasuk bekas jarum suntik yang ada di tangannya serta bekas luka di bagian lehernya. Menurutnya, korban dicekik oleh pelaku dari depan sampai korban kehabisan nafas hingga akhirnya meninggal dunia. Di sini terungkap ketika Harry berbicara dengan Camelia, ternyata Dexter tidak tahu bahwa ibunya adalah informan Harry. Karena itu, dia meminta Camelia memastikan Dexter tidak muncul dalam berkas kasus Laura, terutama dalam masalah kontainer pengiriman. Kala itu, Laura harus pergi menemui Estrada, tapi karena pengasuh anaknya tidak datang, Harry menawarkan diri untuk menjaga Brian dan Dexter. Sementara Laura akan diantar oleh Bobby. Dexter mengecek puluhan berkas kasus pembunuhan untuk mencari petunjuk terkait kasus pembunuhan bocah itu. Pulang ke rumah, Dexter mengaku terus teringat dengan jasadnya Jimmy dan karena itu dia ingin membantu menemukan pelakunya. Dexter menunjukkan arsip terkait dengan seorang pembunuh bayaran senior bernama Mad Dog. Dia bekerja untuk mafia. Di tahun 70-an saja tercatat lebih dari 2 lusin kematian terkait dengan sepak terjangnya. Saking licinnya, kejahatan Mad Dog tidak pernah terbukti meski rumornya sudah 200 nyawa yang dia renggut. Jika itu benar, apakah Dexter mampu mengejar pembunuh bayaran profesional itu? Mengaku bernama Dog, Dexter ingin menyewa perahunya si Mad Dog. Dari kartu namanya, pembunuh bayaran ini bernama Anthony. Karena alamatnya tertera di situ, Dexter kemudian menyusup ke dalam rumahnya si Mad Dog. Di rumah bagian belakangnya, Dexter melihat banyak sekali koleksi gitar. Dari alat penghancur kertasnya, Dexter melihat sebuah foto. Untuk mengetahui foto siapa itu, dia harus menyusun kembali kertasnya. Kembali ke markas, Tania menyebut pelaku pembunuhan Jimmy Powell dilakukan profesional karena menggunakan paku es di belakang kepala. Tapi lagi-lagi, polisi belum bisa menyimpulkan apa motif dan lokasi korban disekap sebelum akhirnya dibunuh. Menggunakan melon dan saus, Dexter coba membeberkan hasil penyelidikannya terkait kematian jasad bernama Black yang ditemukan di pinggir pantai. Ketika melon tersebut dijatuhkan, langsung pecah dan kemudian Dexter muncratkan sausnya di sekitar melon. Tapi melon kedua yang diberi lakban tidak mengakibatkan pecah. Ini artinya korban sengaja dicekik dari depan agar pelaku merasakan kepuasan saat menghabisinya. Karena dompet dan narkoboynya masih ditemukan di dalam saku baju, Dexter menilai motifnya karena hubungan intim. Dexter berhasil menyusun kembali potongan kertas tersebut. Di belakangnya tertulis nama Omar Reyes. Dari database kepolisian, disebutkan dia sebagai aksesoris untuk pencucian uang, sekaligus saksi negara untuk kasus Rico yang menargetkan penipuan surat. Dijadwalkan dia akan hadir dalam persidangan Selasa depan. Itu artinya Omar menjadi target berikutnya sang Mad Dog. Pulang ke rumah, Dexter membeberkan hasil temuannya itu kepada ayahnya. Dexter tidak bisa membiarkan pembunuh bayaran itu melakukan aksinya lagi. Meski Harry sangat khawatir karena Mad Dog sangat berbahaya dan profesional, akhirnya dia memberi lampu hijau kepada Dexter. Dexter berencana untuk menghabisi Mad Dog saat menyewa kapalnya untuk mancing. Namun ternyata di atas kapal tersebut ada satu keluarga yang ikut menyewa. Karena ayahnya tidak pulang, Debbie memilih pergi dengan seorang akuntan yang baru dia kenal bernama Gio. Menggunakan telepon yang ada di mobilnya, Debbie meninggalkan pesan suara di ponsel ayahnya bahwa dia akan menginap di rumah Sophia. Debbie diajak ke apartemennya, dan setelah itu mereka pun celepot. Saat si Mad Dog baru saja tiba di rumah, ini yang Dexter lakukan. Di luar dugaan, pembunuh bayaran ini kembali sadar. Dia berlari kabur dan ini yang terjadi. Setelah Mad Dog tertabrak mobil, Dexter hanya punya waktu 15 menit untuk membersihkan kembali rumah si pembunuh bayaran itu sebelum polisi datang.
Dexter langsung bersembunyi setelah 2 orang polisi tiba di sana. Wait. Pulang ke rumah, Harry langsung marah setelah mendengar dari radio polisi ada yang tertabrak mobil. Harry khawatir ada jejak DNA Dexter yang tertinggal di rumahnya si Mad Dog. Meskipun Harry beralasan sudah melakukan prosedur seperti yang diajarkan kepadanya, tetap saja dia dianggap gagal. Harry lalu pergi ke kamar jenazah untuk melihat jasadnya Mad Dog. Kala itu, Harry makin terjebak dengan Laura. Selain sebagai informannya yang handal dan berhasil meraup jutaan dolar, Harry tidak bisa lepas dari godaan janda yang satu ini. Diajak kembali ke kantor, Harry menunjukkan supir yang menabrak Mad Dog berharap orang itu benar-benar tidak melihat Dexter. Saat mengambil sidik jarinya, supir ini mengaku tidak melihat siapapun di TKP termasuk seseorang yang mengejar korban. Itu artinya Dexter aman. Dalam persidangan, tersangka pembunuhan Levi akhirnya dibebaskan hakim setelah pengacaranya mendatangkan seorang wanita yang mematahkan seluruh upaya yang dilakukan Harry dan timnya. Kapten Spencer menyalahkan Harry atas kegagalan ini. Datang ke peternakan, Dexter mencuri obat-obatan khusus untuk membius kuda dengan dosis tinggi. Masalah muncul ketika Dexter terjebak di dalam kandang kuda. Padahal dia harus menemani Debbie ke makam ibu mereka. Giliran Harry yang datang ke makam Doris. Kala itu, Harry yang makin dekat dengan Laura dan Dexter mendapat kabar Doris akhirnya hamil lagi. Perasaan senang dan sedih campur aduk di kala itu. Harry yang frustasi berniat mengundurkan diri, tapi kapten menolaknya karena dia tetaplah detektif terbaik. Trouble. The best detective I've got. Namun untuk sementara waktu, Harry tidak lagi memegang kasus pembunuhan Jimmy Powell. Harry yang sedang dalam pengaruh alkohol berniat membunuh Levi, namun tiba-tiba entah apa yang ada dalam benaknya Dexter. Dia menyandra ayahnya sendiri hanya karena Harry marah atas kegagalan Dexter dalam membunuh Mad Dog. Dexter menunjukkan obat bius kuda yang sudah dia racik sedemikian rupa agar tidak terdeteksi oleh forensik. Namun ternyata Dexter hanya membuat lelucon kepada ayahnya yang bertindak konyol mau membunuh Levi di depan banyak orang. Dexter kembali mendapat lampu hijau untuk menghabisi Levi. Meski tidak bisa merubah naluri membunuh yang ada dalam diri Dexter, Harry melatih Dexter untuk membunuh mereka yang dianggap telah bersalah. Setidaknya, inilah kebaikan yang bisa dilakukan seorang Dexter, si pembunuh berantai. Hari itu, mantan istri Kapten Spencer yang bernama Becca diserang pria tidak dikenal. Anaknya yang bernama Nikki diculik oleh pelaku. Tim kepolisian kembali menemukan jasad di sebuah lokasi pabrik terbengkalai. Dexter diminta detektif Maria untuk menjelaskan hasil analisanya. Dexter menjelaskan secara detail dari mulai tidak ada narkoboy ataupun bekas luka suntikan di tangan korban. Tapi dia menemukan bekas luka tali hingga memar di bagian atas bisep akibat korban lebih dulu melakukan perlawanan kepada pelaku. Hanya plastik ini yang digunakan pelaku untuk membunuh korban. Bukan 1, tapi 2 kantong plastik yang Dexter temukan. Itu artinya korban sudah melakukan perlawanan saat dibekap dengan kantong plastik pertama, dilanjutkan dengan plastik kedua. Menurut Dexter, pelaku benar-benar menikmatinya saat mencabut nyawa korban seakan sebuah permainan. Bahkan, Dexter meyakini sebagai kasus pembunuhan berantai ketiga dari 2 kasus sebelumnya. Kenapa metodenya berbeda? Karena pembunuh itu masih belajar cara menghabisi korbannya dengan berbagai cara agar tidak gabut. Jika disebut kasus perampokan, tidak mungkin juga karena di dalam saku celananya ditemukan uang yang masih utuh. Meski teorinya menarik, tapi Maria membutuhkan bukti lain yang lebih kuat. Dexter berpikir untuk menjadikan si Levi sebagai target ketiganya karena dia berhasil lolos dari pengadilan. Tiba-tiba, Kapten Spencer meluapkan kemarahannya setelah mendapat kabar anaknya telah diculik. Tak sampai di situ, Spencer terlibat adu mulut dengan suami dari mantan istrinya. Spencer dianggap bersalah karena ancaman yang dia lontarkan di depan media berujung penculikan anaknya.
Karena kejadiannya begitu cepat, Becca tidak bisa menggambarkan ciri-ciri pelaku yang menggunakan topeng. Kuat dugaan, pelaku adalah orang sama yang telah membunuh anak dari Hakim Powell. Sebagai teman dan juga rekan, Harry berjanji akan membantu Spencer menemukan kembali anaknya. Sebelum menghabisi targetnya, Dexter lebih dulu mengintai pergerakan si Levi di sebuah bar sampai dia buang air kecil di belakang bar yang artinya punya kebiasaan meninggalkan jejak. Selanjutnya, Dexter mengumpulkan berkas yang terkait dengan beberapa korban pembunuhannya. Berkaca pada kasus anak hakim, itu artinya tim kepolisian hanya punya waktu 10 hari untuk menemukannya sebelum anaknya Kapten Spencer dibunuh. Kembali ke masa lalu. Saat itu, Laura datang ke sebuah dermaga untuk melakukan pertemuan dengan kartel Estrada di markas mereka. Sedangkan Harry dan Bobby mengawasi dan mendengarnya dari dalam mobil. Ternyata, Laura melihat Alfredo terikat di sebuah kursi dengan wajah babak belur. Rupanya, Alfredo telah mencuri barang milik kartel. Alhasil, Laura pun dibuat ketakutan. Apalagi ketika mereka memotong jari tangannya. Awalnya, Harry ingin bertindak, namun ternyata Laura baik-baik saja. Bahkan posisi Laura naik untuk mendapatkan suplai barang dari kartel. Diajak kencan ganda oleh Gabby, di sini Dexter tidak bisa lagi menghindar ketika Sophia terus saja nyosor. Maria akhirnya mulai percaya dengan teorinya Dexter bahwa 3 kasus pembunuhan itu saling berhubungan satu sama lainnya. Setelah Doris melahirkan seorang anak perempuan, Harry diminta istrinya itu untuk mengakhiri hubungan dengan selingkuhannya. Anak inilah yang diberi nama Debra alias Debbie. Malam itu, Dexter mulai beraksi. Dia membuntuti si Levi hingga ke sebuah gang. Pembunuh berantai ini langsung tumbang setelah disuntik obat bius kuda. Setelah siuman, Levi sudah dalam posisi terbaring dengan lakban yang mengikat sekujur tubuhnya. Pembunuh berantai ini akhirnya mampus di tangan Dexter, sosiopat yang khusus menghabisi para penjahat. Never hurts any. Spencer makin panik karena tidak satupun dari anak buahnya yang memberi petunjuk penting keberadaan anaknya. Sedangkan Bobby menunjukkan foto pimpinan kartel Los Tigres yang bernama Rafael Campos. Dia dijatuhi hukuman 25 tahun penjara oleh Hakim Powell setelah Spencer menangkapnya. Karena itu, Bobby menduga Rafael ada kaitannya dengan penculikan Nikki. Terlihat Dexter sedang membawa jasadnya si Levi menggunakan mobil pick-up. Dan ternyata Nikki ditempatkan di ruangan yang sama dengan anaknya Hakim Powell. Ketika Dexter hendak membuang jasad si Levi ke sungai yang ada buayanya, ternyata lokasi itu sudah dipenuhi polisi. Dexter lolos dari penggeledahan setelah menunjukkan kartu identitasnya sebagai tim forensik. Ternyata Masuka sudah berada di TKP juga. Mereka menemukan potongan tangan. Disinilah Dexter ingat betul tangan itu bagian tubuhnya si Tony Ferrer yang dia habisi, lalu jasadnya dilempar ke dalam sungai untuk dimakan buaya. Jika tangan itu sampai dibawa ke markas, jadi masalah besar untuk Dexter. Ketika Maria dan Masuka lengah, Dexter melihat seekor buaya mendekat. Alhasil, ini yang dia lakukan. Setelah tangannya disantap buaya, Dexter bisa bernafas lega. Tapi rencananya untuk menghilangkan jasad Levi belum usai. Di pagi harinya, Dexter melemparkan jasadnya ke dalam tong sampah yang diangkut petugas, berharap tubuhnya akan hilang dalam lautan sampah. Terlihat si bocah Nikki sedang menajamkan kawat ember. Apakah kawat tersebut akan dia gunakan untuk menyerang pelaku? Kembali ke rumah, Dexter menceritakan kejadian tadi malam kepada ayahnya. Lagi-lagi, Harry khawatir aksi pembunuhannya akan tercium detektif lain. Sophia marah besar kepada Dexter setelah menemukan balon pisang di dalam mobil Dexter. 4 hari lamanya Nikki diculik dan sampai saat ini tim kepolisian belum mendapatkan petunjuk. Di waktu yang sama, Dexter mengaku salah karena potongan tangan yang ditemukan kembali dimakan buaya. Maria melaporkan kepada Kapten Spencer persis seperti teorinya Dexter, bahwa 3 kasus pembunuhan dengan teknik yang berbeda itu diduga dilakukan pelaku sama yang sedang bereksperimen untuk menjadi lebih kejam.
Kapten menerima laporan tersebut mengizinkan mereka untuk menindaklanjutinya. 1 tahun lamanya menjadi informan polisi, Laura mulai muak meminta Harry segera mengeluarkannya. Tapi karena jaringan kartel Estrada belum terungkap, Harry kembali membujuk Laura. Tapi Laura sudah tidak sanggup meski ancamannya dia akan dipenjara. Laura tidak mau anak-anaknya dekat lagi dengan Harry. Kali ini Dexter mencari lokasi pantai yang sepi dan pas untuk membuang jasad korbannya. Dexter membujuk Batista untuk fokus menemukan Nicky daripada sibuk menyelidiki potongan tangan yang dia duga sebagai milik Tony Ferrer. Detektif ini setuju dengan sarannya, Dexter pun bisa bernafas lega. Ketika penculik itu mengirimkan makanan, Nicky langsung menyerangnya. Tapi ini yang terjadi. Harry dan Maria menemui pemilik mobil yang diduga digunakan untuk kejahatan. Pria bertato ini menyebut mobil itu milik putrinya sebagai hadiah ulang tahun. Tapi dia menolak ketika akan disita untuk dijadikan barang bukti. Hari itu, Polsek Miami kembali dibuat tegang setelah Bobby membawa potongan jari untuk diuji oleh tim forensik. Harry segera menenangkan Kapten Spencer yang tidak sabar ingin melihat hasilnya. Tania langsung mengecek potongan jari tersebut. Sedangkan Dexter menemukan bercak darah di bawah dusnya. Uji lab dilakukan untuk memastikan apakah itu darah yang sama dengan milik korban ataukah milik pelaku. Tania lalu melaporkan bahwa jari itu cocok dengan catatan sekolah. Meski jari itu milik anak Spencer, tapi dia yakin Nicky masih hidup. Tania juga melaporkan bahwa Dexter menemukan bercak darah dalam dusnya dan saat ini sedang diselidiki. Maria memberitahu Harry bahwa mobil itu terdaftar atas nama Paul. Laura yang baru saja pulang dari pasar langsung dijemput oleh anggota kartel Estrada. Dia bertemu langsung dengan pimpinan kartelnya yang bernama Hector Estrada. Karena omset penjualan Laura meningkat drastis, Hector mengundangnya untuk datang. Karena Selasa depan ada barang yang akan datang dalam jumlah besar. Tapi Hector menugaskan anak buahnya untuk terus mengawasi Laura. Scene berpindah ke Dexter yang melihat kembali potongan jari tangannya Nicky yang nampak ragu-ragu dalam memotongnya. Berbeda dengan jari korban Jimmy sebelumnya. Di pagi hari, Spencer sudah berada di kantor tim forensik untuk melihat hasil uji lab dari darah yang ditemukan. Ternyata golongan darahnya sama. Tiba-tiba, Dexter melihat tangan kaptennya menggunakan perban yang diakui terluka saat memperbaiki AC rumahnya. Disinilah muncul dugaan Dexter bahwa pelaku penculikan Nicky tidak lain adalah Spencer sendiri. Alasannya adalah 1. Karena pelaku ragu memotong jarinya. Dan kedua, golongan darah pelaku dan korban sama persis. Jawabannya ada pada sampel darah yang Dexter miliki untuk dites DNA-nya. Terlihat kapten polisi ini membeli makanan yang sama persis seperti yang diberikan si penculik kepada Nicky. Apakah si Spencer ini telah sengaja menculik anaknya sendiri? Lantas, apa motifnya? Nicky kembali diberi makanan oleh si penculik. Setelah memakannya, tiba-tiba Nicky tidak sadarkan diri. Dan ternyata benar, pelakunya tidak lain adalah ayahnya sendiri. Karena Debbie tidak pulang tadi malam, Harry menyuruh Dexter mencari tahu kemana dia pergi bersama si Gio. Harry terkejut setelah anaknya ini mengatakan Kapten Spencer lah yang telah membunuh Jimmy Powell dan menculik anaknya sendiri. Karena mengenal Spencer sudah sangat lama, bahkan sebelum Dexter lahir, tentu saja Harry tidak percaya. Harry sampai memarahi Dexter karena tuduhan tersebut. Laura kembali menemui Harry di taman bermain anak untuk memberinya informasi bahwa Estrada menugaskan dirinya untuk hadir saat barang datang dan mempelajari operasinya. Inilah yang Harry tunggu-tunggu, kesempatan untuk menangkap bajingan itu. Untuk detailnya, Jimenez akan memberi kabar malam ini kepada Laura. Karena Dexter tiba-tiba mendekati Harry, akhirnya mereka diajaknya bermain. Tapi ternyata aktivitas mereka diintai oleh anggota kartel. Demi menemukan alamatnya si Gio, Dexter menggunakan database kepolisian untuk mencari tahu siapakah sebenarnya pacar adiknya itu. Tiba-tiba, Dexter mendapat kepercayaan dari Spencer untuk menangani banyak kasus. Tapi dia menilai Spencer sedang menjauhkan dirinya dari fakta tentang penculikan anaknya. Diam-diam, Dexter membuntuti kapten polisi itu.
Spencer lives. Father. Di sisi lain, Debbie sedang santuy di atas kapal pesiarnya Gio. Dexter melihat Spencer memberikan sesuatu kepada seorang pria. Dexter membuntuti pria itu karena ingin tahu apa isinya. Pria tadi pergi ke sebuah rumah yang nampak mencurigakan. Tapi lagi-lagi ayahnya menyuruh Dexter untuk fokus menemukan Debbie. Dia dan Maria bekerja sama dengan detektif setempat untuk melihat sebuah rumah yang sudah dipasangi garis polisi karena menilai Paul adalah tersangka dalam pembunuhan berantai. Tapi rumah ini adalah TKP penemuan jasad Paul sebagai korban pembunuhan. Paul sendiri ternyata seorang psikiater yang bekerja di sebuah rumah sakit. Belum ada tersangka dalam kasus ini. Dan ini yang terjadi kepada Laura serta anak-anaknya. Debbie mulai curiga ketika melihat beberapa orang membawa peti besar ke dalam perahu milik Gio. Tapi si Gio langsung mengalihkan pandangannya dengan memberi sebuah gelang mewah kepada Debbie. Dexter terkejut setelah datang ke apartemennya si Gio. Ternyata ada seorang wanita yang mengaku sebagai tunangannya. Setelah mendapatkan alamat Gio saat ini, Dexter langsung menyusulnya menggunakan perahu sewaan. Harry dan Maria mendapat puluhan berkas dari para pasiennya Paul. Ternyata salah satunya adalah B. Moser atau Brian, kakak dari Dexter. Sebelum Maria melihatnya, Harry buru-buru mengambil berkas tersebut. Disebutkan Brian mengalami kelainan perilaku karena perselingkuhan ibunya. Di situ juga disebutkan nama-nama Dexter dan Harry. Selain itu, Harry menemukan berkas Paul Martinez, salah satu korban pembunuhan. Di malam hari, Harry dan Bobby datang ke rumah Laura, namun mereka sudah diculik. Ternyata, Laura dan anak-anaknya termasuk korban lain disekap di dalam kontainer. Debbie bermaksud melihat paket yang disembunyikan di dalam kapalnya Gio. Namun, Gio lebih dulu melarangnya. Saat itu juga, Gio mengusir Debbie. Alhasil, kini Debbie terdampar di sana. Untung saja, Dexter berhasil menemukannya. Tiba-tiba, tim kepolisian menurunkan SWAT setelah mendapat informasi keberadaan Nicky di rumahnya anggota kartel. Padahal, rumah ini yang sebelumnya Dexter buntuti dari pria yang diberi sesuatu oleh Spencer. Beberapa orang langsung diamankan, namun mereka tidak menemukan keberadaan Nicky. Tapi Spencer menemukan baju milik anaknya. Di luar dugaan, ini yang terjadi. Bobby sampai terkena luka tembak di lehernya. Spencer pura-pura sedih saat memegang baju anaknya. Diam-diam, Maria melihat berkas Brian yang disembunyikan Harry. Mereka segera kembali pulang ke markas setelah mendapat informasi Bobby tertembak. Di sini, Dexter menemukan kresek kuning yang digunakan untuk membungkus bajunya Nicky. Setelah identitas aslinya terbongkar, Laura dan anak-anaknya melihat pembantaian yang dilakukan oleh kartel Estrada. Disinilah Dexter tidak bisa menutup matanya. Disinilah baru muncul sosok Brian, kakak dari Dexter yang kini berada di rumah sakit khusus gangguan jiwa. Tiba di rumah sakit, Harry mendapat informasi dari rekannya bahwa Bobby sedang menjalani operasi. Karena Maria bertanya, akhirnya Harry membeberkan tentang Brian dan ibunya Laura, informannya untuk kartel Estrada yang akhirnya tewas dibunuh. Maria akhirnya paham Harry punya penyesalan mendalam dan murni ini masalah pribadi. Kala itu, Harry mengaku kepada Spencer telah selingkuh dengan Laura yang kini diculik bersama kedua anaknya. Kapten setuju untuk menurunkan pasukan, tapi jabatan Harry pun dicopot dari detektif kala itu. Ratusan polisi diterjunkan ke pelabuhan untuk mencari keberadaan Laura dan anak-anaknya, yang diyakini Harry disekap di dalam salah satu kontainer yang ada di lokasi ini. Go on, keep looking. Di antara puluhan polisi, hanya Dexter yang tahu bahwa Spencer pura-pura menjadi korban atas hilangnya Nicky. Want all of us out. In that moment, I too had... Di tengah malam, diam-diam Dexter menyusup ke dalam rumahnya si kapten untuk mencari petunjuk.
You can smile and Namun tiba-tiba Spencer pulang diantar oleh ayahnya. Spencer sempat curiga, tapi untungnya Dexter berhasil keluar. Tiga hari lamanya pencarian dilakukan hingga seorang polwan mendengar sesuatu dari dalam salah satu kontainer. Setelah dibuka, ternyata Harry menemukan Brian dan Dexter masih hidup. Namun Laura sudah dimutilasi oleh kartel Estrada dengan beberapa korban lainnya. Pantas saja, Brian dan Dexter mengalami trauma mendalam atas kejadian yang menimpa mereka. Inilah bentuk kekejaman kartel yang sangat-sangat biadab. Nicky meminta ayahnya segera membebaskan dia. Belum terungkap apa motifnya, Spencer yang sudah gila berjanji akan segera mengeluarkannya. Kembali ke markas, Dexter mengecek kresek kuning tersebut untuk mencari bukti DNA yang mungkin saja menempel. Detektif Maria meminta bantuan Camilla untuk memberikan berkas tentang kartel Estrada. Di situ disebutkan Laura hanya memiliki satu anak, yaitu Brian. Camilla lalu memberitahu Harry tentang pencarian yang dilakukan Maria. Maria tidak tahu bahwa Dexter adalah anak dari Laura. Kala itu, Harry mengiyakan pertanyaan Doris bahwa ibu dari kedua anak itu adalah Laura, selingkuhannya yang tewas dibunuh kartel. Doris yang baik hati akhirnya bersedia untuk merawat Brian dan Dexter karena ayah mereka kini di penjara. Jadi, satu-satunya anak kandung Harry dan Doris hanyalah Debbie. Hari itu, Dexter disibukkan mengambil darah dari puluhan anggota polisi untuk didonorkan kepada Bobby. Tiba gilirannya Kapten Spencer seperti yang Dexter harapkan. Dexter ingin melihat wajah penjahat ini yang bersembunyi di balik topeng palsu seakan-akan dia sebagai korban. Dexter sempat bertanya kenapa kartel harus mengincar anak-anak. Si kapten menjawab mereka binatang yang jahat. Dexter pun pura-pura setuju, padahal tidak ada sejarahnya kartel sampai menyakiti anak-anak. Kelainan dalam diri Brian ternyata muncul saat Debbie menangis. Brian menggunakan bantal untuk menutup wajahnya Debbie sampai Doris marah. Bahkan ketika Harry menasehatinya, bocah ini mengamuk sampai memukul kaca. Harry kembali menyelidiki korban pembunuhan berantai yang ada hubungannya dengan Brian. Dari beberapa foto yang dia temukan, Harry curiga pelaku sedang mengintai Dexter. Seorang wanita tua jadi korban Brian berikutnya, karena dia yang memisahkan Brian dan Dexter. Friend. Dexter. Di dalam kasino yang sudah tutup, Dexter kembali mempersiapkan ruangan khusus jagal untuk Spencer sebagai target berikutnya. Kapten polisi ini mendapat pesan dari seseorang yang akan membeberkan kepada dunia jika dia tidak membayarnya $5.000. Sementara itu, Harry curhat kepada Bobby yang masih tidak sadarkan diri di rumah sakit bahwa Brian lah pembunuh berantai yang selama ini polisi cari. Kini, Brian sedang mengintai Dexter. Apa yang harus dia lakukan? Tiba-tiba, Bobby menjawab agar Harry segera menyelamatkan Dexter. Kala itu, Brian dibawa oleh petugas sosial dipisahkan dari Dexter yang dibesarkan oleh Harry. Ketika Spencer masuk ke dalam kasino, ini yang terjadi. Si kapten terkejut dengan tindakan Dexter kepadanya. Awalnya, Spencer tidak mau mengaku bahwa dia yang telah membunuh Jimmy dan menculik anaknya sendiri. Tapi Dexter punya banyak bukti dari mulai bercak darah dari kotak jari Nicky yang dia kirimkan sampai DNA-nya yang ditemukan dalam plastik kuning. Dia menggunakan kartel Los Tigres sebagai kambing hitam untuk menutupi kejahatannya. Setelah didesak, Spencer mengaku melakukan semua itu untuk menyakiti mantan istrinya yang berkhianat kepadanya. Karena tidak mau mengatakan di mana Nicky berada, jari kelingkingnya langsung dipotong. You did all this to... In that moment, I realized a single invitation. The world became an even. You killed me. You hurt me. There's only one way. Fuck you! That moment. Function, but when you get to 3... No. Dexter tinggalkan Spencer di sana, namun ternyata dia bisa melepaskan diri. Brian yang sangat gila menggunakan gergaji mesin untuk memutilasi hidup-hidup wanita ini.
Spencer sengaja dilepaskan agar Dexter bisa membuntutinya kemana dia pergi. It felt. Terungkap, trauma mendalam yang dialami Brian dimulai saat dia menyaksikan pembunuhan keji terhadap ibunya. Dan setelah itu, dia dipisahkan dari satu-satunya keluarga yang dia miliki yang tiada lain, adiknya Dexter. Dibawa ke rumah penampungan, lagi-lagi Brian mendapat perlakuan buruk. Muncul amarah yang tidak terkendali dalam dirinya. Brian menyerang siapapun yang dianggapnya jahat. Hingga akhirnya Brian ditempatkan oleh Barbara ke tempat khusus anak-anak yang mengalami gangguan mental sampai dia dewasa. Petugas di sana selama bertahun-tahun tidak pernah memberikan obat yang diresepkan oleh dokter. Alhasil Brian tidak pernah membaik. Muak dengan tindakannya yang selalu menjual obat yang seharusnya Brian minum, ini yang dia lakukan. Brian menceritakan seluruh kisah hidupnya itu kepada Dr. Powell sebagai psikiater. Tapi Powell melarang Brian menemui Dexter. Alhasil, Powell pun menjadi korban. For the rest of my life, Kesimpulannya, Brianlah psikoplok sekaligus pembunuh berantai yang sesungguhnya. Karena itu, Brian mencuri mobilnya untuk dijual murah. Dari mobil inilah, akhirnya Harry kembali menemukan Brian. Kembali ke Dexter yang sedang membuntuti pergerakan Kapten Spencer. Karena istri Bobby harus pulang, Debbie menawarkan diri untuk menemui ayah baptisnya ini. Harry harus ke TKP setelah Maria memberitahu ada temuan jasad yang dimutilasut di atas atap gedung. Harry terkejut karena korban bernama Barbara. Dexter membuntuti Spencer masuk ke dalam kapal. Karena kehilangan jejak, Dexter sengaja membuat kebisingan untuk memancing polisi jahat itu. Ternyata, Nikki yang disekap di dalam kapal tersebut mendengar suara. Dia coba berteriak minta tolong. Tiba di TKP, Harry melihat jasad Barbara yang dimutilasi hidup-hidup. Di sanalah Harry melihat Brian berada di atas atap. Tiba-tiba Spencer menyerang Dexter. Setelah itu, Spencer yang sudah kehilangan akal sehat membanjiri ruangan tempat Nikki disekap. Karena kakinya dirantai, Nikki kesulitan untuk bergerak. Dexter sudah membujuk Spencer agar tidak membunuh anaknya sendiri. Setelah Spencer kabur, Dexter berusaha menyelamatkan Nikki. Akhirnya, dengan susah payah, Dexter berhasil menarik Nikki dan kemudian menembakkan Suar untuk meminta bantuan. Brian yang hendak pergi diciduk oleh Harry. Disinilah Brian mengaku menghabisi beberapa orang untuk menyalurkan naluri membunuh dan mereka yang pernah menyakitinya. Harry meminta Brian menjauh dari Dexter karena dia layak diberi kesempatan hidup yang lebih baik. Tapi Brian sendiri tidak mau dipenjara. Ketika Harry menodong kepalanya, tiba-tiba Rebecca dan suami barunya dikejutkan dengan kemunculan Spencer yang ingin menyakiti mereka. You lied to me! You told this to me! Untung saja Dexter tiba tepat waktu. Harry kembali siuman dengan tangan diborgol. Spencer dibawa Dexter ke tengah laut. Ternyata dia tidak terlalu peduli kepada Nikki karena bukan darah dagingnya. Tidak ada lagi kata ampun, ini yang dilakukan Dexter. Just get it over with. Jasadnya ditenggelamkan ke dalam laut untuk menghilangkan barang bukti. Pulang ke rumah, Dexter menceritakan pembunuhannya terhadap Spencer. Nikki akhirnya selamat meski Harry sendiri sempat tidak percaya Spencer adalah pelakunya. Tidak satupun polisi yang mengetahui kemana Spencer kabur. Bobby kembali membaik. Harry kembali akur dengan Debbie dan Dexter. Keluarga ini pun hidup bahagia. Muncullah Brian yang ingin tahu kehidupan adiknya. Dia sadar Dexter telah hidup bahagia bersama Harry. Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai episode terakhir ini. Salam percelopotan duniawi, keep enjoy.